Silakan masuk, Mas. Siapa namanya, Mas? Saya Putra. Rumahnya mana? Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Hari ini ya masih kurang baik. Kenapa? Ada masalah apa? Di sini masalah percintaan. Percintaannya kenapa, Mas? Masalahnya? Ada masalah sama pasangan saya. Kenapa, Mas Putra? Ya karena ada masalah di keluarga saya. Masalah keluarganya apa, Mas? Keluarga saya, istri saya itu ada tahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Awal mulanya perselingkuhan itu gimana ya, Mas Putra? Awalnya saya belum mengetahui itu dia main sama laki-laki lain. Awalnya ya baik-baik aja sama saya. Awalnya saya mengetahui itu dari teman saya yang bercerita di suatu tempat bareng dengan laki-laki lain. Awalnya saya juga nggak percaya. Berapa hari ya apa ya, berjalan seperti hari-hari biasa di rumah, seperti itu saja. Tapi ada teman saya yang bercerita seperti itu. Kemudian suatu hari saya apa ya, ingin membuktikan beneran cerita itu. Itu saya pamit kerja. Ya, pada hari itu saya bekerja. Kemudian ya beberapa pagi terus siangnya itu saya sengaja itu dari kejauhan rumah lah, terus istri saya pergi. Ya awalnya saya juga nggak ada pikiran yang jelek lah, mungkin ya atau apa. Yang saya habis sampai di jalan kok tempat itu kok nggak pernah, tempat yang belum pernah dikunjungi sama saya sama istri saya. Dan di tempatnya di tempat ya, tempat makan lah, kemudian kok menunggu seseorang itu datanglah apa laki-laki. Tapi saya yang masih diam lah, belum langsung, belum mungkin ya temannya atau kemudian ya saya masih dihitung untuk memantau. Kemudian selesai makan untuk ngobrol, kemudian kok kondisinya bareng tahu ke suatu tempat saya ikuti. Kemudian hari itu juga perjalanan mengarah ke
perjalanan rumah menuju ke penginapan. Sampun deh mas. Kemudian masuklah itu kita berdua. Saya tunggu beberapa waktu, saya masuk bagian itu bahwa yang masuk tadi istri saya. Kemudian saya membawa keluarga untuk datang ke tempat itu. Jadi saya dari itu juga waktu itu juga saya langsung saya juga emosi. Saya tetap menghubung keluarga agar tahu lah saya itu benar-benar melihat. Dan itu juga saya dengan keluarga apa namanya mendatangi tempatnya terjadi solusi yang saya juga masuk juga ya. Kemudian sempat terjadi baku hantam. Keluarga yang menyelesaikan setelah itu ya stres juga saya sakit juga, stres, pusing. Jadi sebelum terjadi perselingkuhan itu mas di rumah komunikasinya gimana ya? Hubungan saya sama saya itu juga ya baik-baik aja, kerja ya saya kerja, komunikasi juga lewat WA baik. Tapi Dengan di rumah ya baik-baik aja saya kerja komunikasi lewat WA dan pulang juga baik saja di rumah. Untuk handphone atau apa itu saya juga nggak pernah ikut campur ya, karena juga bekerja juga waktu selesai ya pusing. Saya juga nggak menyangka kok bisa seperti itu, padahal kebetulan sehari-hari juga nggak penuhi apa-apa juga. Saya selalu komunikasi dengan baik. kalau untuk menurut saya itu mungkin itu mas satu komunikasinya dua kebanyakan keterbukaan itu antara Mas Putra dengan istri. Dan kemudian kita mungkin ada apa ya kayak tidak kecocokan, cuma untuk istrinya Mas Putra itu tidak mengungkapkan Mas Putra gitu. Jadi mungkin Mas Putra memiliki 90%-nya dan laki-laki lain memiliki 10%. Apa saya terangkan aja ya? Kalau emang bisa mau diceraikan ya nggak apa-apa, soalnya kan kalau untuk apa ya masalah selingkuh kan itu kan udah penyakit kan mas. Semuanya tuh kembali ke keputusannya tuh kembali ke Mas Putra gitu loh, untuk melanjutkan pernikahannya ataupun penyakit ya. Tapi saya masih ya cinta ya, gimana ya? Kalau menurut saya mungkin ada banyak pertimbangan tuh mas. Ini kayak Mas Putra udah punya anak sama istrinya ini. Jadi siapa yang lebih diomongin baik-baik itu mas, siapa tahu cuma kayak apa ya kesalahpahamannya atau gimana gitu. Kalau Mas Putra dan
istrinya itu udah punya anak atau belum ya? Sudah Bu, satu. Jadi itu Mas Putra dari istri bisa kayak menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dulu Mas, dibicarakan baik-baik, mungkin ada kayak awal problem gitu ya, seperti apa kok bisa sampai terjadi perselingkuhan. Jadi semua keputusan itu ada di Mas Putra untuk melanjutkan pernikahannya atau tidak gitu. Itu mungkin ya karena saya merasa kecewa sudah ini kan, dan mungkin harus bisa berpikir dan memutuskan untuk depannya seperti apa. Dan itu aja sih, saya sudah cerita juga sudah lega, sambil kedepannya saya bisa memikirkan. Terima kasih sudah di tempat untuk bisa menerima cerita saya, dan pikiran saya juga bisa lebih terbuka untuk komunikasi. Sekian dan terima kasih atas konseling individu dari saya.